Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Wais Setiawan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Prodi PGSD dari kelas 6H. Di sini saya izin mewawancari Bapak. Sebelumnya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri, Pak. Siap. Saya sendiri nama Dani Nur Rahman. Saya dinas di sini sebagai guru kelas 5. Guru kelas 5. Dan bertugas di SD Negeri Pondok Terong 4 ini terhitung mulai tahun 2017. Berarti udah hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Di sini saya izin mewawancari Bapak sebentar. Ya, silakan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Yang pertama itu untuk kurikulum yang digunakan pada kelas 5 menggunakan kurikulum apa ya, Pak? Kita masih menggunakan kurikulum 13. K13. Iya, K13. Kita tahun terakhir nih untuk kelas 5, mungkin untuk tahun besok kita udah menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu kesulitan apa sih yang Bapak alami dalam pembelajaran di kelas? Kalau kesulitan ya secara garis besar tidak terlalu berarti ya. Namanya kita menghadapi siswa ya kita harus siap dengan kondisi yang ada. Selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk mengetahui siswa yang lambat dalam menerima pembelajaran? Nah, tidak bisa dipungkiri ya, di kelas itu memang sifatnya bervariatif. Ada yang memang cepat dalam mendapatkan pengetahuannya gitu ya, ada yang sedang, ada juga yang memang kurang. Nah, kebetulan di kelas saya sendiri ada ada dua siswa. Ya sebetulnya kalau kita teliti lebih dalam mungkin masuknya ke tergolong ke berkebutuhan ya, ABK. Dan kita sudah coba usahakan untuk mendapatkan anak tersebut bisa mendapatkan haknya gitu dengan baik ya. Walaupun ya namanya sekolah negeri kita nggak mempunyai fasilitas untuk ABK tersebut, tapi kita tetap berusaha gitu. Cara untuk membimbing anak ABK tuh ada bimbingan khusus atau gimana? Ya, tentunya kita kan mungkin di bulan pertama kita masih tahap observasi ya. Kemarin waktu kelas 5, biasanya di bulan kedua kita udah ketahuan nih, atau informasi dari guru kelas sebelumnya gitu ya. Nah, kita untuk kegiatan pembelajaran pun kita menyesuaikan, nggak disamaratakan. Misalnya kalau anak yang memang mampu dalam kompetensi ini ya kita untuk kelompokan yang ini, tapi untuk yang berkebutuhan tentunya grade atau levelnya juga nggak akan disamakan karena nggak akan nyampe juga, nggak akan tercapai juga gitu. Jadi tetap kita memberikan perlakuan yang berbeda, tapi dengan tetap tidak mendiskriminasi anak tersebut di kelas gitu. Jadi mereka tetap bisa nyaman gitu, nggak merasa diasingkan. Lalu bagaimana sih Pak karakter siswa-siswi di kelas 5 itu? Untuk karakter ya sesuai sejauh ini nggak ada yang aneh-aneh ya. Sesuai perkembangan anaknya ya, walaupun ada yang memang nggak mau diam kan, memang ada sih ya. Di antaranya ada satu tuh, jadi kalau kadang-kadang pas jam belajar itu dia kadang-kadang suka keluar gitu ya, sering keluar masuk ya. Tetap pasti ada aja, tapi kita alhamdulillah semester 1 dan ke semester keduanya tetap ada peningkatan anak tersebut. Kita mulai sedikit demi sedikit kasih pengertian, dan alhamdulillah sesuai perkembangannya dia mulai mengikuti dengan baik. Lalu apakah Bapak memberi selanjutnya, nah untuk sarana dan prasarananya Pak, dalam di sekolah SDN Pondok Terong 4 ini, apa sarana dan prasarananya mendukung dan sesuai dengan standarnya Pak? Ya, untuk sarana dan prasarana kita mempunyai secara keseluruhan sih gedung ada 9 ya, gedung kelas. Kita memiliki 2 sesi, jadi ada kelas pagi, ada kelas siang. Nah, untuk kelas mungkin kita alhamdulillah semua siswa bisa belajar di kelas masing-masing walaupun ada pagi ada siang. Nah, untuk sarana prasarana lainnya mungkin ada sih yang memang belum memadai, di antaranya
kayak torso ya, torso, kemudian media-media kayak alat peraga IPA ya. Mungkin itu masih kurang ya, masih kurang untuk alat peraga IPA-nya. Untuk selebihnya sih untuk alat-alat teknologi kita memiliki banyak ya. Untuk Infocus kita memiliki 4 unit yang aktif gitu ya. Kemudian listrik juga memadai, WiFi juga walaupun belum tersentuh semuanya karena kemarin ada kendala jaringan, kita mau ada perbaikan gitu. Lalu bagaimana sih pendapat tentang tenaga pendidik di sekolah SDN Pondok Terong 4 ini dalam menggunakan teknologi? Untuk kita memiliki 20 tenaga pendidik ya, dan 5 tenaga kependidikan. Dari 20 mungkin ada hanya 2 saja yang tidak bisa, kurang bisa menggunakan karena faktor usia ya. Tapi kalau yang guru-guru yang muda atau menengah ya, usia menengah itu alhamdulillah di kita sudah bisa menggunakan mengoperasikan laptop gitu ya, mengoperasikan proyektor, fokus seperti itu. Berarti ada 2 tenaga pendidik yang belum bisa kurang dalam menggunakan teknologi. Itu di atas 55 tahun usianya. Faktor umur ya. Faktor usia ya. Iya, usia. Selanjutnya, apakah ada inovasi yang diberikan sekolah SDN Pondok Terong 4 kepada lingkungan sekitar atau kontribusi sekolah dengan masyarakat, Pak? Untuk kontribusi kita di sisi apa itu? Di sisi apa aja, Pak? Kontribusi. Kebetulan ini baru kemarin nih, baru minggu-minggu kemarin ya. Kebetulan kita bekerja sama dengan pedagang di lingkungan sekitar, dan alhamdulillah sekolah kita ini di tahun ini menjadi kandidat atau peserta Adiwiyata tingkat nasional. Nah, tentunya pekerjaan ini lumayan berat karena melibatkan banyak stakeholder ya. Di antaranya ada wali murid gitu ya, ada juga pedagang. Ini berfokus ke bagaimana sekolah ini tidak mengurangi sampah. Kadang-kadang anak-anak kalau jajan itu kan pedagang nggak tahu ya, ya udah kasih aja plastik gitu kan, plastik segala macam. Nah, anak saat jajan membawa jajanan dan plastiknya dibawa ke kelas atau dibawa lingkungan sekolah, dibuang lah ya. Walaupun anak-anak sudah terbiasa membuang di tempat sampah, tapi ternyata setelah kita evaluasi sampah kita itu terlalu banyak, Mas. Sampah kita terlalu banyak. Bahkan dari petugas sampahnya sendiri pun kewalahan karena di kuota di tempat pembuangan airnya kita mendapatkan kuota yang melebihi batas gitu. Makanya alhamdulillah dengan adanya kegiatan atau proyek Adiwiyata ini kita sekaligus terapkan bagaimana anak mengurangi sampah, diantaranya dengan membawa botol plastik dan tempat makan dari rumah masing-masing. Jadi anak jajan nggak bawa plastik, dari tempat makannya sendiri, tempat minumnya sendiri. Nah, mungkin itu salah satu inovasi kita berkenaan dengan mudah-mudahan kita lolos di Adiwiyata tingkat nasional. Apakah di SDN Pondok Terong 4 ini melakukan monitoring atau evaluasi, Pak? Dari pihak? Dari pihak sekolah atau pihak pendidikan? Kalau di kita namanya mungkin supervisi ya. Supervisi ini biasa dilakukan oleh kepala sekolah. Biasanya dalam 1 tahun itu 2 kali. 2 kali untuk supervisi, diantaranya supervisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk tenaga pendidik itu meliputi beberapa unsur, banyak juga. Bagaimana action mengajar di kelas, kemudian bagaimana perencanaan pembelajarannya, bagaimana administrasi guru tersebut ya, dan bagaimana menyusun soal sampai evaluasi dari hasil tes siswa tersebut. Itu selalu dilakukan 1 tahun itu 2 kali, di semester 1 dan semester 2. Bagaimana pendapat Bapak jika tidak ada monitoring atau evaluasi? Tentunya kita nggak memiliki data ya, kita nggak memiliki program yang tentunya mengetahui sejauh mana efektivitas guru dalam bekerja gitu ya. Dengan adanya supervisi atau monitoring ini tentunya guru menyiapkan segala macam hal-hal yang memang menjadi tupoksinya guru atau tugas pokok dan fungsi guru sebagai seorang pendidik. Mulai dari merencanakan,
kemudian melaksanakan dan evaluasi. Gitu. Nah, harapan saya ke depan mudah-mudahan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi, lebih meningkat lagi dengan terobosan-terobosan yang baru mungkin dari Kementerian Pendidikan sekarang. Saya selalu optimis bahwa, selalu positive thinking bahwa siapapun pejabat atau menteri-menteri yang berada posisi di kementerian itu tetap pasti mereka berpikir untuk kebaikan pendidikan Indonesia di masa depan, di masa akan yang datang. Kita mah hanya tinggal melaksanakan eksekusi, kita mah prajurit, siap tempur, siap berusaha untuk menjadi pelopor dan terdepan bagi pendidikan Indonesia. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.